Salam, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu 2 Agustus 2020, bersama dengan pemuda gereja kita merayakan Hari Pemuda Gereja. Untuk itu maka saya, Pendeta Lepina STH, akan memimpin ibadah Minggu pada hari ini dari rumah saja. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada ibadah. Kami undang untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima tahbisan ibadah. Pertolongan kepada kita datangnya dari pihak Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Pujian yang berjudul Sungai Sukacita. Bersatu di dalam doa pengakuan dosa, kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami menghampiri Engkau dengan keberanian percaya seraya mengakui bahwa tiap-tiap hari kami telah berbuat dosa. Oleh karena itu pada saat ini kami memohon, kasihanilah kami, ampunilah segala bentuk pelanggaran dan dosa kami. Layakan kami Tuhan di hadapan-Mu. Demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami akan menyampaikan berita anugerah Allah, dan untuk itu jemaat kembali kami undang untuk bangkit berdiri. Bahwa setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosanya dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya serta selalu bersyukur, maka kepadanya kami beritakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada pembacaan Alkitab yang pertama, yang nantinya bacaan Alkitab ini akan dibacakan oleh salah satu anggota keluarga di rumahnya masing-masing. Adapun pembacaan Alkitab yang pertama ini diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 5. Jemaat Tuhan, untuk merespon pembacaan Alkitab yang pertama tadi, mari kita bersama-sama angkat pujian dari Kidung Pujian yang berjudul Hapenu Shalom Aleichem.
akan masuk pada pemberitaan firman, sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab di mana kami ada, di sanalah mimbar untuk kami memberitakan firman Tuhan. Dan ini kami ada di rumah kami masing-masing. Bila firman Tuhan terjadi dan dikumandangkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, pimpin kami Tuhan. Amin. Kita buka bersama 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai yang ke-11. Jikalau sudah dapat akan kami bacakan selengkapnya di bawah judul Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, setelah kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Petrus hendak berbagi sebuah pengalaman iman yang luar biasa. Ia menyebutkan bahwa tuntunan Allah bagi pertumbuhan imannya dan bagi pertumbuhan iman kita sering sekali terjadi melalui pelbagai macam kesulitan dan penderitaan. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, Petrus mengingatkan agar kita jangan melupakan bahwa iman kita bertumpu pada Allah yang luar biasa dan tidak bertumpu pada kesulitan atau penderitaan. Sehingga ketika kita mengingat akan hal ini, maka penderitaan atau kesukaran atau kesulitan bukanlah alat untuk melemahkan kita, tetapi justru menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan dan memurnikan iman kita. Jemaat Tuhan, hari ini Allah mempercayakan misinya, benih Injilnya, benih kasihnya, karya nyata penyelamatannya kepada orang-orang percaya. Hari ini ia percaya bahwa saudara dan saya mampu dan bisa melakukannya. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan menurut Petrus, agar apa yang Allah percayakan atas dan di dalam kita dapat kita pertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai orang yang dipercayakan Tuhan. Yang pertama, bahwa kita harus merendahkan diri kita di hadapan Allah. Demikian ayat 6. Kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah. Demikian ayat 7. Kita harus siap sedia menghadapi baik atau tidak keadaan. Demikian ayat 8. Kita harus percaya janji bahwa Allah akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita. Ayat 10. Dan kita harus selalu mengakui bahwa ialah yang mempunyai kuasa. Jadi beberapa poin ini diingatkan oleh Petrus untuk selalu menjadi dasar yang kuat, melekat erat dalam ingatan, dalam pikiran kita sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan
untuk melakukan misi yang baik di dalam dunia ini. Dengan demikian, firman ini hendak mengingatkan kita bahwa tidak ada zona yang aman dan damai di dalam dunia ini. Itu berarti di mana kita berpijak, di sana kita akan menemukan ada banyak tantangan. Namun satu hal yang menjadi jaminan ialah bahwa di mana kita berpijak, di sana iman kita ada. Imanlah yang menjadi tumpuan kaki kita. Sehingga dengan iman kita akan bisa bertahan secara luar biasa menghadapi segala sesuatu. Dengan iman kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa seperti kekuatan anak muda yang hari ini kita rayakan secara bersama-sama. Kita percaya dengan iman kita menemukan energi. Dengan iman kita menemukan segala gagasan-gagasan yang baru. Dengan iman kita dapat melahirkan segala sesuatu. Bahkan dengan iman kita akan menemukan dan melakukan karya-karya yang besar. Kita percaya itu. Bahwa di mana kita berpijak, di sana iman menjadi tumpuan sehingga dipastikan kita tidak akan tergoyahkan dalam segala sesuatu. Penekanan kedua, bahwa hari ini Allah memercayakan misinya kepada saudara dan saya. Dan itu berarti mau mengingatkan kita semua hari ini bahwa di mana saja kita berada, pergunakanlah kesempatan untuk memberi dan menjadi yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini COVID-19 mengingatkan kita semua bahwa mimbar, tempat di mana kita melaksanakan, mewartakan, membagikan Injil bukan lagi hanya di gereja. Di mana saja kita ada, di rumah kita, di ruang kerja kita, di jalan, di mana saja. Itulah yang akan menjadi mimbar, tempat kita memberitakan Injil, tempat kita melaksanakan misi Tuhan. Maka bila kita dimenangkan dan terus memperoleh semangat muda untuk berkarya bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah berhasil, maka kita percaya kita pun juga berhasil menunjukkan karya nyata kita di dalam dunia. Amin. Kita menaikkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar dan kami percaya Engkau punya kuasa untuk menjadikannya. Dan ini kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehidupan dan kesempatan demi kesempatan yang boleh kami lalui di sepanjang 1 minggu yang lalu. Kami percaya kami boleh melaluinya hanya karena pertolongan Tuhan. Dan ini kami jemaat-Mu memohon agar kasih setia Tuhan kembali mengawali langkah kami untuk menyongsong 1 minggu ke depan. Beri kami kesempatan hidup agar kami tetap hidup ya Tuhan. Beri kami berkat-Mu agar kami boleh menikmati kenikmatan yang ada. Beri kami tenaga dan kuat agar kami dapat berkarya. Beri kami kesatuan roh agar kami tetap menyatu dalam segala keadaan. Demikian selanjutnya Tuhan, kami memohon Engkau memeteraikan sukacita bagi saudara kami yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan bagi saudara kami yang bersukacita oleh karena pencapaian dan keberhasilan dalam hidup. Mari Tuhan, bola sukacita itu terus ada dan boleh dinikmati sampai selamanya. Bagi saudara kami yang sakit, baik di rumah atau di rumah sakit, baik itu mereka yang sudah lanjut usia atau saudara kami yang punya pergumulan dan beban, mari Tuhan Engkau pulihkan, sembuhkan, kuatkan dan hiburkan, dan yakinkan mereka bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Apapun keadaan mereka, Tuhan beserta. Demikian Tuhan, saat ini kami memohon, berkatilah secara khusus anak-anak muda gereja yang dalam hal ini kami rayakan bersama keberadaan mereka. Berkati mereka Tuhan agar kelak boleh menjadi anak masa depan kebanggaan di dalam Tuhan. Mampukan mereka Tuhan untuk menjadi anak masa depan. Jauhkan mereka dari pergaulan yang dapat merusak dan merusak masa depan mereka. Berikan mereka hikmat-Mu agar mereka tahu mana yang baik dan tidak untuk hidup mereka hari dan selanjutnya. Diberkati para pekerja gereja-Mu agar boleh tetap setia. Diberkati pemimpin bangsa dan negara agar dapat menemukan segala apa yang baik untuk kebaikan bersama kami. Dan di atasnya itu kami mohon selamatkanlah bumi dan tanah air Indonesia. Selamatkan seluruh penduduk bumi Indonesia ini dari ancaman pandemi COVID-19. Selamatkan kami ya Tuhan. Demikian selanjutnya kami mohon berkati seluruh keluarga Kristen di rumah tinggalnya masing-masing. Biarlah tetap menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Tetap menjadi keluarga yang satu di dalam Tuhan.
dan diberkati oleh Tuhan. Akhirnya ini doa kami Tuhan, dan kami percaya Engkau berkenan. Dan di atas semua itu Tuhan, terima kasih, karena sampai hari ini kami tetap diberikan kesempatan untuk memberi persembahan. Berkati Tuhan persembahan yang kami kumpulkan hari ini dan selanjutnya. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mengangkat pujian bagi Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 209. Simaklah hai pemuda. Dinyanyikan pada bait 1 dan 2. Jemaat kami bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan sekaligus menerima berkat Tuhan. Mari kita ikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Bapak Ibu, ibadah minggu kita selesai. Kami mengucapkan salam sejahtera buat kita semua. Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali. Dari saya, Pendeta Lepina Sinjal STH, yang melayani di Jemaat GKI Jaweten, Resogi Tamiang Layang pada hari ini.